Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang percaya Roh Kudus hadir di sini dan menjamah kita semua, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya rindu ya membagikan Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Hari ini kita harus mengerti fungsi Roh Kudus dalam hidup kita ya. Roh Kudus ini adalah pribadi yang menguatkan, menghibur. Dan kita perlu Roh Kudus. Hari ini kita minta urapan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu ya. Dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Yohanes 16 ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu. Di sini Tuhan menulis dengan jelas bahwa kita memerlukan Roh Kudusnya. Ya, mari baca bergantian Bapak Ibu, saya ayat 1, Bapak Ibu saya ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 15 kita baca bersama-sama. Yohanes 16, 1 sampai 15. 1. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak. Banyak orang akan kecewa dan menolak Tuhan kalau tidak punya Roh Kudus. Ya, bimbang hatinya. 2 Bapak Ibu baca ya, 1, 2, 3. Ya, kita tahu ini ya, kita mungkin ngerasa, oh ada orang yang menyerang orang Kristen, ada yang memfitnah orang Kristen, dikucilkan. Bahkan ada yang merasa kalau membunuh kita berbakti kepada Allahnya. Firman Tuhan menulis dengan jelas hari ini, disampaikan. Kita makanya perlu Roh Kudus. Lanjut ya, ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. 4 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, pergi kemana engkau pergi? Ya, 6 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berduka cita ya. 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. 8. 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. 12 Bapak Ibu. 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 15, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Bapak Ibu dengan jelas ditulis di sini bahwa di akhir zaman banyak sekali orang bisa tawar hati dan kecewa. Kenapa? Karena dikucilkan. Karena ada kelompok yang berpikir kalau menyiksa kita atau membunuh kita itu berbuat bakti kepada Allahnya. Tangkap ini Bapak Ibu. Ini Tuhan sudah tahu. Kalau engkau adalah pribadi yang mungkin difitnah gara-gara kita benar, jangan lupa Matius 5, berbahagialah orang yang disiksa atau difitnah
oleh orang-orang karena imannya. Karena demikianlah diperlakukan para nabi. Kalau hari ini kita difitnah karena kita orang benar, karena kita orang baik, upah kita upah nabi. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Upahnya upah nabi. Hari ini firman dengan jelas. Karena itu jangan kecewa. Katakan sama-sama, jangan kecewa. 1, 2, 3. Katakan kepada sampingnya, jangan tawar hati. 1, 2, 3, jangan. Pak Yafet, jangan tawar hati. Banyak orang sedang tawar hati. Bagaimana mengatasinya? Tuhan dengan jelas mengatakan, kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena ada 3 fungsi Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Bapak Ibu, kata penghibur dalam bahasa Yunani menggunakan kata parakletos, ya. Parakletos artinya penolong. Kalau hari ini kita merasa nggak berdaya, kita butuh Roh Kudus. Dialah penolong kita, ya. Penolong dalam kesesakan. Mungkin nggak ada yang mengerti apa yang kita rasakan, tapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita diberi kesanggupan dan kekuatan yang baru. Kenapa gereja butuh Roh Kudus? Gereja itu adalah butuh Roh Kudus karena Roh Kudus adalah kegerakan, penolong gereja untuk maju dan penolong kita semua. Saat kita nggak berdaya itu, kuasa Tuhan jadi sempurna. Parakletos artinya yang kedua adalah pengantara. Pengantara. Jadi jelas ya, dengan satu kata parakletos, Roh Kudus ini adalah penolong kita dan pengantara kita kepada Bapa. Apa Pak maksudnya penghibur? Penghibur itu kita message-nya disampaikan kepada Bapa. Dan Tuhan Roh Kudus ini menerjemahkan message Bapa kepada kita. Pengantara. Ya. Sekali lagi ya, parakletos itu artinya 2 Bapak Ibu. Yang pertama penolong. Saat kita nggak berdaya, saat kita susah, saat kita dikucilkan, saat kita mulai agak tawar hati, engkau butuh Roh Kudus dalam hidup. Yang pertama fungsinya parakletos, penghibur dan pengantara. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya. Ketika saya ini sulit ya, ketika saya menghadapi problem hidup. Ada satu ayat ini semoga jadi berkat buat Bapak Ibu. Saya bacakan buat Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26 dan 27. Apa maksudnya pengantaranya apa? Ya, Roma 8, 26 dan 27 dikatakan di sana, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus saat kita sudah nggak tahu. Tuhan, aku nggak tahu caranya doa. Aku nggak berdaya, ini apa? Bingung caranya berdoa, cuma bisa nangis. Dalam kelemahan kita tidak tahu caranya berdoa. Ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah akan menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mungkin kita punya problem hari ini, kita merasa lemah. Sampai doa aja kita bingung. Tuhan, aku mesti doa apa? Enggak ada tenaga lagi untuk berdoa. Enggak tahu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tapi Roh Kudus itu berdoa untuk kita. Penghibur, pengantara. Sehingga Tuhan mengerti isi hati kita. Dan Tuhan akan menolong kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika Hana dalam perjanjian lama, Hana ini punya madu namanya Penina. Dia nggak punya anak. Bagi seorang istri di zaman itu kalau nggak punya anak itu aib. Ceritanya dikutuk sama Tuhan. Orang pikir semua Hana ini dikutuk sama Tuhan. Dia doa sampai nggak keluar suaranya. Nggak terucapkan itu. Sakit hatinya nggak terucapkan. Beban hidupnya nggak terucapkan.
Tapi ketika dia terus berdoa, ketika Imam Eli lihat, Roh Kudus terjemahkan, langsung ngomong, Imam, tahun depan, waktu yang sama, kamu akan punya anak. Ya. Jadi ada season di hidup kita, ada musim, di mana kita ini bebannya begitu berat, sampai doa aja gak bisa keluar suara. Terus lalu gak tahu kok doanya isinya apa. Kalau kita ada Roh Kudus, kita bukan tawar hati. Banyak orang kalau mengandalkan kekuatannya, wes Tuhan gak kuat aku, lebih baik mati kalau gini. Tuhan aku sudah menyerah, wes gak usah doa. Gitu mungkin ya. Hari ini dengar baik-baik Bapak Saudara. Ketika kita mohon kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan dengan lewat perantaran Roh Kudusnya menerjemahkan doa yang tak terucapkan ini, sehingga Allah mengerti dan menolong kita semua. Hari ini apapun masalah kita, apapun beban kita, bersama Roh Kudus penolong kita pasti berkemenangan. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara, segala perkara. Mungkin itu sakitmu, engkau sudah ngomong, Tuhan aku gak tahu harus bagaimana, menanggung ini gak tahu. Keluargamu, mungkin beban hidupmu, mari kita sadar segala perkara kita tanggung bersama Roh Kudus. Tetap percaya Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Roh Kudus, penolong kita, penghibur kita. Ada seorang bernama David Livingstone, Bapak Ibu. Satu kali dia diundang untuk kembali ke universitasnya di Glasgow, London. Ya. Boleh tampilkan wajahnya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. David Livingstone kembali ke Glasgow setelah bertahun-tahun. Dia sekolah dokter. Setelah bertahun-tahun dia misi ke Afrika. Dia pengen memberitakan firman. Ketika dia masuk sebagai alma mater Glasgow, semua orang ingat misionaris, wah mau diejek, mau dikata-katai ya, mau diganggu waktu speech. Begitu diundang ke depan, David Livingstone maju dengan terbata-bata. Kakinya nyeret satu. Tangan kirinya udah gak bisa ngangkat. Karena terkoyak. Hampir patah. Kena singa Afrika. Sambil jalan semua mata tertuju kepadanya. Matanya buta sebelah. Telinganya satu tuli. Kulitnya semua hitam, kena demam Afrika. Kena panas terik Afrika. Keadaannya nggak seperti manusia. Semua orang tercengang. Begitu dia sampai di podium, dia teriak, dengar semua yang hadir, engkau mungkin heran dengan keadaanku. Aku mungkin ngalami begitu banyak hadangan. Tapi kenapa aku sanggup sampai hari ini, sampai berdiri depan kalian? Karena ada satu janji dari seorang pria yang aku pegang. Dan aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan menyertai. Mungkin badai mendera kita. Waktu kita jalani hidup ini mungkin musim boleh berganti. Panas terik Afrika. Panas terik kering hidup kita. Mungkin hantaman sana sini. Sakit sana sini. Dengar baik-baik, kalau kita ingat janji Tuhan. Roh Kudus yang menyertai kita. Engkau akan sanggup
dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Yang pertama fungsi Roh Kudus. Kenapa sih Tuhan penuhi aku? Karena kalau pakai kekuatan kita nggak mampu. Tapi kalau ada Roh Kudus, dialah penghibur, pengantara kita. Sehingga Tuhan mengerti isi hati kita. Dan menolong kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu, apa fungsi Roh Kudus? Yang kedua adalah menginsafkan dosa. Di ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa dan menginsafkan kita akan kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu, kalau pakai pemikiran manusia biasa, kita nggak akan ngerti. Oh, ini yang dosa, ini yang bukan. Ini yang kehendak Tuhan, ini yang bukan. Ini benar apa bukan? Kalau orang penuh Roh Kudus, dia bisa sadar, rasa dalam hati. Bapak Ibu kalau dengerin seorang khotbah, ya, tangkap dengan roh. Tangkap dengan roh. Jangan cuma dengan pikiran. Sehingga kita nggak mudah terombang-ambingkan. Roh Kudus itu menginsafkan, memberi pengertian. Jadi kalau Bapak Ibu dengar khotbah di YouTube, dimanapun di sosial media, jangan cuma dengar pakai pemikiran. Doa dulu, Tuhan pimpin aku, sehingga nggak salah jalan. Kalau ada seorang yang khotbah ya di YouTube dimanapun salah, kita itu bisa kerasa, loh khotbahnya kok gini ya, kok nggak damai, hatinya ini nggak damai. Waktu kita sering berdoa, kita tuh tahu ini nggak damai ini kok khotbahnya gini. Begitu kita cek Alkitab benar-benar salah, jangan didengarkan lagi. Menginsafkan akan dosa, kebenaran. Jadi jelas, oh ini dosa yang ini. Ya, begitu Bapak Ibu keluar dari jalurnya Tuhan, ini hati ini bisa tahu, gak damai. Aku salah sama Tuhan. Akan kebenaran, oh ini kebenaran, khotbah yang ini kebenaran. Khotbah ini pesannya jelas. Tuhan mau aku seperti ini. Bapak Ibu, mungkin saya khotbahnya sederhana. Saya cuma bisa ngomong bahwa Roh Kudus itu menerjemahkan doa kita nggak terucapkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu nggak terucapkan masalahnya apa. Tapi begitu saya ucapkan kebenaran, Roh Kudus itu terjemahkan dalam diri kita. Maksudnya hamba Tuhan ini, masalahmu yang ini loh. Kamu nggak sanggup kan masalahmu yang ini? Kamu nggak mampu kan? Itu Roh Kudus yang ngomong Bapak. Khotbahnya mungkin general, umum. Tapi begitu kita dengar, Roh Kudus itu ngomong, doa buat orang ini. Kamu harus doa buat orang ini. Itu Roh Kudus yang terjemahkan, menginsafkan, memberi pengertian kita akan kebenaran. Dan penghakiman. Penghakiman itu apa? Ingat, satu kali kita akan dihakimi. Begitu kita mau melanggar salah, oh iya, nanti kalau hadapan sama Tuhan, tata pengadilan, sanggup nggak kita? Ingat akan penghakiman. Kalau begitu kita mau salah, mau hidup sembarangan, mau nggak ibadah, ya, mau melupakan jam-jam doa, mau berkata kasar, mau berkata kotor, kita ingat, nanti aku dihakimi. Kita tahan diri. Tahan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus itu kita perlu. Katakan sama-sama, saya perlu Roh Kudus. 1, 2, 3, saya perlu Roh Kudus. Roh Kudus masuklah dalam hati saya. 1, 2, 3, Roh Kudus masuklah dalam hati saya. Orang kepenuhan Roh Kudus bukan harus selalu berbahasa roh. Begitu kita berdoa, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu menjelaskan semuanya dan memberi kekuatan. Tiba-tiba kita punya damai, kita punya power untuk jalani hidup, kita punya spirit. Jangan padamkan roh. Roh itu penyala-nyala. Kita nggak tahu tenaga dari mana, tapi kita pengen melayani Tuhan. Ya, dijelaskan. Kita nggak tahu tenaga dari mana, begitu kita jalani hidup kita tahu. Kita kuat.
Sebelumnya nggak kuat, tapi begitu penuh Roh Kudus, aku sanggup. Aku bisa jalan. Ya. Hari ini kita butuh Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita masuk hadirat Allah habis gini. Minta Roh Kudus. Orang percaya itu tanpa Roh Kudus itu manusia biasa. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus, ia akan mengalami sebuah hal yang supranatural. Kekuatan, pengertian, dan mujizat dalam hidupnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Memimpin roh kebenaran itu. Ya. Akan memimpin kita, memberi pengertian secara luar biasa kepada kita. Amsal 27 ayat 6. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Amsal 27 ayat 6. Ayat terakhir kita sebelum kita masuk hadirat Allah. Mari buka hati kita Bapak Ibu. Tanggalkan semua beban, semua pikiran yang di rumah. Kita butuh kuasa Roh Kudus di tempat ini. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau saya baca ayat ini saya ingat Yudas. Yudas cium Tuhan untuk menyerahkannya. Mungkin Roh Kudus hari ini berkata-kata keras sama kita. Berhenti. Buang ini dosa. Kita merasa ditegur ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Mungkin kita merasa nggak enak. Aduh, aku kok ditegur ya. Roh Kudus itu kok membuat hati kita nggak tenang. Maksudnya adalah karena kita berdosa ya. Kalau kita orang benar kita pasti tenang, damai. Tapi karena ada dosa, Roh Kudus bilang terus, ayo buang dosa. Buang dosa. Buang ini nggak berkenan. Itu yang membuat kita jalan dalam kebenaran. Sampai satu kali Tuhan jemput kita. Kita sudah siap. Mari Bapak Ibu, kita mohon kuasa Roh Kudus. 3 fungsi Roh Kudus. Dia penghibur, pengantar kita dengan doa yang tak terucapkan. Dia menginsafkan kita, menegur kita, dan kita akan diberitahu, diterjemahkan kebenaran hari ini. Jangan tutup kita Bapak Ibu. Haleluya. Syukur. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gerejamu Tuhan. Mungkin ada yang kecil hati, mulai tawar hati, dia sanggup untuk berdoa. Pulihkanlah Tuhan. Roh Kudus berhembuslah. Berhembuslah. Sekarang urapi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami Tuhan. Oh, urapilah kami dengan minyak. Mari kita minta Tuhan, urapi, penuhi kami Tuhan. Kalau pakai kekuatan manusia gak sanggup Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu.
kami butuh roh-Mu. Kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah. Mari kita naikkan penyembahan kita. Haleluya. Tuhan, jamah setiap hati. Hancurkan setiap hati yang keras. Tuhan, ubah menjadi hati yang lembut. Pulihkanlah kami di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hati. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan. mari kita sembah Tuhan. Mari kita ambil waktu kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami menyembah. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami, jamah hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawas kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Roh Kudus, Tuhan. hamba serahkan semua kepemimpinan Ku buka hati di hadirat Allah saat ini. Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah Penuhi setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Allah sekali. ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Dalam Yesus. masih kaya Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka
Hari ini mari kita banyak menyembah Tuhan. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ya Tuhan. Ku buka hati denganmu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari kita sembah Tuhan. Mari naikkan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu. Kami perlu kekuatan dari-Mu. Ada bagi kami kuasa-Mu Tuhan. Bagi engkau yang ingin karunia Roh Kudus, silakan minta karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa, naikkan doa-doa. Mungkin doa-doa yang gak terucapkan Tuhan yang gak tahu. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mungkin ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kami tawar hati. Mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang mengucilkan. Tuhan, beri kami kekuatan. Roh Kudus, penuhi setiap jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Roh kami boleh menyala-nyala. Kami tidak padamkan roh, tapi kami mau bangkit. Kami mau berkenan kepada Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami tahu Tuhan mengucapkan, Roh Kudus mengucapkan doa-doa yang tidak terucapkan oleh kami. Dan Tuhan segera menjawab. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberikan kekuatan yang baru. Seperti Raja Wali, kami akan terbang tinggi. Dan kami akan berkemenangan atas semua badai hidup kami. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu. Berikan kami firman, bila kami boleh mengerti dan melakukannya. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus, Engkau terjemahkan segala kebenaran. Dan terjadilah dalam hidup setiap jemaat-Mu kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.